naran dzata lahab. Nah, seperti itu. Jadi, saya simpulkan, hati-hati ketika mindset kita masih ikhfa hakiki itu. Ikhfa hakiki itu selalu bunyi ang. Itu keliru besar. Jadi yang bunyi ang hanyalah qaf dan kaf, yaitu terletak pada ikhfa abad. Ikhfa yang paling jauh dari makhrajnya nun. Jadi bunyinya ang. Nah, selain itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El-Ghifari Channel. Sahabat El-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas salah satu kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca surah Al-Lahab ayat yang ketiga. Di mana kesalahan yang sering terjadi tersebut terdapat pada kata naran dzata. Nah, kesalahan apa yang sering terjadi? Yaitu pelafalan atau mensamarkan bunyi ikhfa. Jadi teman-teman, naran dzata ini memiliki hukum tajwid yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin itu ada 3, fathatain, kasratain, dan dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf yang 15, ya. Huruf 15-nya apa? Nah, ini teman-teman saya sudah tuliskan di atas. Ta, to, zal. Ta, jim, zal, sin, zai, shin, sad, dad, dha, fa, qaf, kaf. Ini merupakan huruf yang ke-15. Huruf ikhfa hakiki. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya yaitu disamarkan dengan tempo gunnah. Ingat, disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ingat teman-teman, disamarkan temponya gunnah. Gunnah itu didengungkan teman-teman. Didengungkan, kemudian dengungannya tersebut dipanjangkan. Itu yang disebut dengan ikhfa hakiki. Kesalahan fatal yang sering terjadi itu, kita menganggap ikhfa hakiki ini, ya, ikhfa hakiki ini selalu dengan mindset ang. Jadi kesalahannya seperti ini, sayasla naran dzata. Jadi bunyinya cenderung bunyi ke ang. Itu keliru teman-teman. Jadi tidak semua bacaan ikhfa hakiki ini adalah bunyinya ang. Nah, terus bagaimana cara mensamarkannya kalau bukan bunyi ang? Nah, taib teman-teman, kita bahas secara detail. Jadi ikhfa hakiki itu teman-teman dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ikhfa aqrab, ikhfa awsat, ikhfa ab'ad. Ya, ikhfa ab'ad. Ikhfa aqrab itu dekat. Awsat itu pertengahan, ab'ad itu yang jauh, terjauh. Nah, kenapa kita bagi menjadi bagian berdasarkan jarak gitu ya? Itu pertanyaanmu. Nah, jadi bunyi samarnya itu berbeda-beda teman-teman, bergantung dengan jarak posisi nun, ya. Posisi nun dari makhrajnya nun ke masing-masing huruf ini, yang ke-15 ini. Jadi huruf yang paling dekat dengan makhrajnya nun itu yaitu ta, to, dan dal. Jadi ada 3 huruf ini. Nah, semakin dekat makhrajnya dengan posisi nun, maka semakin jelas bunyi nun sukunnya. Ya. Jadi tidak terlalu samar gitu. Jadi kalau ta tuh antum, jadi lebih cenderung nun sukunnya itu lebih jelas, tidak terlalu samar, seperti itu. Nah, kalau awsat itu udah mulai samar-samar teman-teman, tergantung dengan huruf bertemunya. Nah, pada surah Al-Lahab yang ketiga ini
yaitu bertemu dengan huruf dzal, dan dzal itu termasuk dalam kategori ikhfa ausar pertengahan. Jadi bunyinya samar ke huruf dzal. Naran dzata. Jadi ketika kita mendengungkan, mensamarkan itu, makhrajnya kita sudah siap-siap di posisinya makhrajnya dzal, yaitu makhrajnya dzal itu ujung atau punggung ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Sayasla naran dzata naran dza. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah siap-siap, jadi samar ke masing-masing hurufnya. Itu kalau ausat. Jadi antara huruf ta, jim, zal, sin, zai itu berbeda-beda nanti bunyi samarnya, bergantung dengan posisi makhrajnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad itulah yang bunyinya cenderung ke bunyi ang, teman-teman. Ya, cuma dua huruf ini, qaf dan kaf. Jadi yang bunyinya adalah bunyi ang, hanya dua huruf ini. Contohnya seperti apa? In kuntum. Nah, in kuntum, ya bunyinya udah ang, ing. Nah, seperti itu. Contoh kalau qaf seperti apa? Min qablikum. Nah, seperti itu. Jadi cuma dua huruf ini yang berbunyi ang. Nah, bagaimana dengan huruf dzal? Nah, yang tadi itu dikembalikan ke makhraj. Bersiap-siap ke makhraj aslinya. Jadi naran dzata. Sayasla naran dzata lahab. Naran dzata lahab. Nah, seperti itu. Jadi saya simpulkan, hati-hati ketika mindset kita masih ikhfa hakiki itu. Ikhfa hakiki itu selalu bunyi ang. Itu keliru besar. Jadi yang bunyi ang hanyalah qaf dan kaf, yaitu terletak pada ikhfa ab'ad. Ikhfa yang paling jauh dari makhrajnya nun. Jadi bunyinya ang. Nah, selain itu, yang termasuk dengan ausat itu sudah berbeda-beda nanti bunyi samarnya. Sedangkan aqrab, bunyi nun sukunnya akan cenderung lebih jelas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu pembahasan mengenai cara melafalkan ikhfa hakiki yang baik dan benar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan share, subscribe, like, dan komen jika menurut antum video ini bermanfaat. Dan jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya, silahkan komen di kolom komentar. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.